pagi selalu ada tamu yang datang. Setiap hari ada tamu. Sial, macam orang gedongan saja. Anen, bibi kira siapa? Ayo masuk. Tapi ini Bi Atang bukan? Anen, kalau bukan bibi siapa lagi? Dasar anak bloon. Kamu kira aku ini siapa? Hah? Nyonya Menir. Habis kelihatannya kayak nyonya besar sih. Kemarin rambut ini bibi potong loh di kap salon biar kelihatan modern. Kata si Ika, apa sudah kelihatan mengerikan? Tidak, malah kelihatannya gagah sekali. Tadi saya kira Bibi ini Ika, makanya saya gugup. Dasar kamu dari dulu gak berubah juga, nakal. Ayo duduk. Bagaimana kabar ibu kamu? Wah kasihan Bi, ibu sudah kangen sama Bibi. Katanya ia tidak tahan lama meninggalkan Jelembat. Malahan ia ingin cepat-cepat pulang. Oh ya, sudah berapa lama ya kalian pergi dari sini? Belum lama Bi, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi 3 bulan itu cukup lama buat penduduk asal Jelambar yang pergi dari kampung ini. Kasihan juga ya, rupanya ibumu sudah bosan tinggal di Karawang. Buat incibur macam saya ini, kerja di sana saja cukup repot. Dan kalau jembatan Karawang itu sudah kelar, kami pasti akan segera kembali ke sini. Begitu kan Bi? Kata Nen, biar jelek-jelek juga lebih enak tinggal di kampung sendiri. Makanya kamu harus cepat-cepat bawa ibumu. Bibi nggak ada teman lagi buat main caki. Ibu memang sudah kangen sekali main ceki. Bibi bilang ibumu tidak mungkin jadi penduduk kampung lain, apalagi di luar kota. Sekali dia jadi gadis Selambar, tetap saja jadi gadis Selambar. Ingat saja kata-kata ini. Tapi ini betul, ada tidak entahlah kalian melihat anak bibi si Ika yang telah pergi ke Amerika dan tinggal setahun di sana. Katanya bahkan ia tidak pernah rindu kampung halaman. Pantas saya bertahu waktu saya baca di koran. Kata Ika sudah pulang dari New York. Jadi Jadi kamu datang ke sini bukan? ambil Bibi saja. Anak itu baru datang Senin kemarin. Tapi coba lihat sudah berapa banyak badan bibi di permaknya. Lihatlah waktu pertama kali ia datang dan melihat bibi. Ia marah-marah. Katanya bibi harus menjaga diri dan bersalin rupa. Bibi yang sudah tua bangka ini harus dipermak biar jangan kampungan. Bibi pergi sekali sudah diseret ke kap salon dan kamu bisa lihat hasilnya. Saksikan perubahan yang telah menimpa diriku secara revolusioner. Ini rambutku dibabat habis, alis dicukur, kuku dicat, dan kalau bibi pergi ke pasar harus memakai tinju, gigi dan lipstik. Bayangkan, apa enggak persis kodok goreng. Semua teman-teman bibi di pasar di jalan pada mentertawakan bibi. Mereka pikir bibi sudah agak sarap. Masa tua bangka begini dicoreng-coreng, kayak tante girang saja. Buset deh, apa bibi ini kelihatan kayak orang Amerika? Iya. Bibi kelihatannya hebat sekali. Dan di mana dia sekarang? Siapa? Ika. Apa Ika ada di rumah? Oh, ada. Tentu saja dia di rumah. Ia sedang tidur. Masih tidur? Iya, masih tidur. Kenapa? Heran. Kata dia orang-orang di sana harus bangun setelah jam 12 siang. Sekarang masih jam 10. Samping itu, ia juga sangat sibuk. Sibuk sekali. Anak itu sibuk bukan main sejak ia pulang.
ia berpuluhan kali mengadakan pesta selamat datang. Di mana-mana ada tamu-tamu tiada hentinya keluar masuk. Anak itu betul-betul bikin pusing orang tua. Kalau begitu, tolong katakan saja kepadanya bahwa saya telah datang kemari untuk mengucapkan selamat datang. Oh iya, tolong juga berikan bunga ini kepadanya. Tapi kau jangan pergi dulu, Nen. Tunggu sebentar. Begini Bi, tadinya saya ingin bertemu sama Ika, tapi kalau ia berbangun setelah jam 12 siang ya. Ia akan bangun sekarang juga dan akan bertemu dengan kamu, Nen. Kenapa kamu mesti berlaku betul? Kamu sama dia kan sama-sama dibesarkan di kampung ini. Duduklah, Bibi mau membangunkan dia. Wah, jangan Bi, jangan diganggu, biar saja. Lagi pula saya datang ke sini lain kali. Sudah, kamu tunggu di sini saja. Ia malah senang sekali bertemu dengan teman lama waktu kecil. Dan ia ingin sekali secara pribadi mengucapkan terima kasih atas pemberian bungamu ini. Ah, alangkah indahnya buket bunga ini, Nen. Nanti pas mahal sekali harganya. Ah, itu bukan apa-apa Bi Atang. Oh ya, Nen. Ada apa Bi? Depan dia nanti kamu jangan panggil aku Biatan ya. Loh, emangnya kenapa Bi? Suka aku dipanggil Biatang kampungan. Katanya aku harus menggunakan kepada setiap orang supaya mereka memanggilku Nyonya Aldila. Dan katanya lagi panggilan itu lebih beradab daripada Biatang. Maka dari itu, khususnya kalau di muka si Ika, kamu harus memanggilku Nyonya Aldila. Paham? Baik Bi Atang. Maksudnya Nyonya Aldila. Tunggu sebentar ya. Aku mau manggil si Ika. Udah. Ada saja dasar orang kampung. Oh iya, dan aku hampir lupa. Astaga, ada apa lagi Bi Atang? Nyonya siapa tadi? Nyonya Aldila. Oh iya, ada apa Nyonya Aldila? Kamu jangan memanggil Ika itu dengan Ika. Lalu harus manggil Ika dengan apa salah? Kamu harus memanggilnya dengan Francesca. Francisca. Bukan Francisca, tapi Francesca. Tapi kenapa mesti Francisca? Nyonya? Katanya semua orang-orang di Amerika memanggilnya Francesca. Begitulah cara semua orang Amerika mengucapkan namanya. Dan ia menginginkan semua orang agar di sini pun mengucapnya demikian. Katanya nama itu kedengarannya begitu cici seperti orang Italia. Oh ya, kamu tahu bahwa di Amerika banyak orang menyangkanya berasal dari Italia. Seorang Italia dari California. Katanya oleh karena itu, hati-hatilah dan ingat jangan memanggilnya Ika. Dia membenci nama itu. Panggil dia Francesca, biar dia girang. Baiklah Nyonya Aldila. Sekarang tunggulah di sini selagi aku memanggil Francesca. Buset, kamu lagi. Kalau begitu, mari kita keluar saja dari sini, tapi secara diam-diam. Dan biarkanlah dia terus mengoceh dengan segala macam impian-impiannya. Apa anak gadis ini sungguh-sungguh Ika yang dulu jualan apem itu? Aku pikir dia ini jadi-jadian. Oh New York sayang, oh New York tersayang. Iya benar Ika, pada waktu itu aku pun berada di atas pohon. Dan saking kerasnya aku tertawa sampai aku pun terjatuh ke bawah. Betul, dan ketika itu pun Biatang mengejar-ngejar kamu berkeliling kebun sampai kamu tertangkap dan kamu menjerit-jerit kesakitan. Tapi tunggu, pohon apa yang sedang kalian bicarakan ini? Pohon mangga, Ika. Pohon mangga ibumu yang tumbuh di halaman belakang rumah. Oh, pohon itu. Kenapa Ika? Apakah perasaanmu tidak sama dengan perasaanmu terhadap pohon yang tumbuh di New York terkenal itu? Tentu saja tidak. Loh, kenapa tidak? Kedua pohon itu jelas berbeda, beda sama sekali, seperti langit
dan bumi. Bedanya perasaanku tak gerak sedikit pun oleh pohon mangga kalian yang tua, dan padir itu ia sama sekali tak membangkitkan ingatan apapun dalam. Justru sebaliknya, bagiku pohon itu telah begitu banyak membangkitkan kenangan-kenangan masa kecil kita yang mengharukan, dan kenangan-kenangan itu begitu pula membahagiakan dan Perhatikan siapa yang sedang bicara ini. Oh, kalian sungguh-sungguh bebal. Kalian tak bisa mengerti sama sekali, dan kalian tidak bisa menghargai perasaanku terhadap pohon itu. Tentu saja tidak bisa, Neng. Kami kan belum pernah ke New York. Tepat, justru itu sebabnya. Selama kalian belum pernah menginjakkan kaki kalian itu ke bumi Amerika yang suci murni itu, selama itu pada kalian tidak akan mengerti. Tetapi aku lebih suka kepada pohon mangga di sini. Oh, kalian ini anak-anak kampung yang lucu dan nakal-nakal. Tapi aku harus sungguh-sungguh pergi dan mengucapkan selamat kepada pohon kami itu, Ika. Kau tak keberatan, bukan? Oh, tentu saja tidak. Pergilah. Otong, kau mau ikut? Oh, tentu saja aku harus memberikan selamat kepadanya. Bahkan sampai ke ujung dunia pun aku akan ikut kemana engkau pergi. Oh, tidak akan sejauh itu, sayang. Hanya ke belakang saja. Itu tempat kita yang begitu menakjubkan dan penuh kenangan. Tidak usah pergi ke seberang lautan, karena di sini, aduh, lucunya. Oh, halaman belakang rumah Jelembar. Bagiku tak pernah menginjakkan kaki di Jelembar ini. Sama saja dengan tidak pernah hidup di dunia ini. Heh, mau ikut enggak lu? Kemanapun engkau pergi, jiwaku gadis Tanya si impianku. Otong, kita itu masih juga begitu meluapnya, mencurahkannya rasa cintanya kepada si Fatima. Bangunlah, Anen, jangan seperti patung Rodin begitu. Dan Amboy, kenapa wajahmu begitu tampak menyedihkan? Ya, itulah gaya Amerika, Anen. Lupakanlah. Tidak ada sesuatu pun yang harus dihadapi dengan berkerut-kerut dahi. Tidak ada satupun yang harus kita selesaikan secara berlebih-lebihan. Kita jangan terlalu banyak membuang-buang waktu ke sana. Di Amerika, bukan hampir seluruh bagian muka bumi, kita telah dilanda krisis dan energi. Oleh karenanya, malam ini berikanlah seluruh hatimu kepadaku, besok lupakanlah. Dan apabila kita berjumpa lagi, senyumlah, berjabatan tangan, dan anggaplah semua itu sebagai sebuah permainan yang amat menyenangkan. Itulah gaya New York. Kau ini lagi ngomong apa, Francesca? Anen, pada waktu itu kan masih keanak-anakan. Aku belum dewasa karena aku belum ditempa oleh udara New York. Kapan? Ketika kau dan aku bertunangan dulu. Sebab sejak saat itu sudah banyak sekali yang berubah pada diriku, Anen. Tapi itu kan baru saja setahun yang lalu. Bagiku 1 tahun seolah-olah sudah seabad, Anen. Sudahlah, stop saja omonganmu itu. Aku tidak ingin mendengar tentang Amerika atau Manhattan. Aku mau bicara tentang hubungan kita selanjutnya. Dan itulah yang tak bisa kita lakukan, Anenku Malang. Karena kita tidak perlu lagi bicara soal masa kecil yang tolol seperti itu. Kenapa tidak? Anen, kau telah bertunangan dengan seseorang gadis yang bernama Ika. Nah, aku tahu gadis itu kini telah tiada lagi. Dia sudah lama mati, Tapi coba kau lihat sekelilingmu ini, Nona Amerika. Oh, maafkan aku jika aku telah melukai hatimu, Anen. Ucapan-ucapan tadi hanyalah didorong oleh keinginan baik dari lubuk hatiku, agar Anda tidak mempunyai pikiran yang bukan-bukan tentang bahwa aku masih tetap bertunangan dengan Anda. Aku duduk di sini bukannya untuk dicaci maki. Excuse me, Mr. Anen, maaf, janganlah berteriak-teriak begitu. Janganlah menjadi orang yang
lekas naik darah, karena itu sama sekali tidak berada bagi seorang modern. Seandainya kamu bukan perempuan, Jangan Anan, jangan sekali-kali kamu memukul Ngerti perempuan. semua ini. Oh, never mind. Tak apa-apa sama sekali, dia hanya mengulang pengalaman masa kecil. Lalu apa yang sedang kalian pertengkarkan barusan? Oh, kami tidak bertengkar, Anen. Dan aku baru saja memutuskan untuk berteman baik saja, tidak lebih dari itu. Kau. Loh, apa-apaan ini? Anda dan aku sudah bertunangan. Apa? Bertunangan? Bertunangan? Benar, kami telah melangsungkan pertunangan kami sejak 1 bulan yang lalu. Sebulan? Sialan. Kenapa kau? tapi aku telah berusaha menjelaskan semuanya kepadamu, Ika. Dan kau sendiri. Kau. Hah, awas jaga mulutmu, Ika. Kau bicara dengan tunanganku. Dia bukan tunanganmu. Kenapa bukan? Dia bukan tunanganmu. Bukan karena dia masih bertunangan denganku waktu kalian bertunangan. Tidak, dia sudah bertunangan lagi denganku. Baru saja aku sendiri yang mengatakan. Dan aku peringatkan kepadamu, dia adalah tunanganku sebelum aku memutuskan hubunganku dengannya. Dan aku belum memutuskannya, mengerti? Seharusnya kau yang malu kepada dirimu sendiri, Ika. Kenapa kau tidak rela menyerahkan orang lain yang tak berguna bagi dirimu sendiri dengan baik? Seharusnya kaulah yang harus malu kepada dirimu sendiri. Berebut tunangan orang di belakang punggungnya. Apa katamu? Tolonglah pisahkan mereka itu. Kau jangan ikut campur urusan ini. Dasar anak-anak Jelember, main ke Palang aja biasanya. Cewek gak tahu malu. Elu yang gak tahu malu, ngerebut jagoan orang. Lihat tuh apa yang telah kau perbuat kepadanya. Pasti membela dia. Dia selalu membela dia. Tak pernah bela aku. Laki-laki macam apa itu? Diam. Tutup mulutmu. Aku benci kau. Aku benci. Tutup mulut, kataku. Akan kuremas-remas mulutmu nanti. Kau jangan gila, jangan seenaknya saya kepada Fatimah. Aku bilang kau jangan ikut campur. Apa? Rasain nih. Kau telah menyelamatkan aku. Kau baik sekali. Mari kita segera pergi, sayang. Di sini suasananya sangat memuakkan. Mari. Nah, kau sekarang telah betul-betul menghancurkan hidupku. Semoga kau puas nona Amerika. Aku menghancurkan hidupmu. Justru sebaliknya kau yang telah menghancurkan hidupku. Kau betul-betul harus diajar. Jangan dekat-dekat kau. Kau anak berandalan. Jangan khawatir. Aku tak akan menyentuhmu sama sekali. Bahkan dengan tongkat sepanjang 3 meter pun aku tidak akan sudi menyentuhmu. Dan aku tak akan sudi menyentuh kulitmu sekalipun dengan tongkat sepanjang 3,5 meter. Baru 1 tahun tinggal di Amerika sudah belagu. Mentang-mentang dari Amerika, tidak mau dikenal sama teman sekampung. Norak lu. Baru 1 tahun saja aku meninggalkanmu, kau sudah serong. Lelaki macam apa kau ini? Coba ingat, waktu kau mengikarkan pertunangan kita. Kau bersumpah mati kepadaku, kau berjanji akan menantikan aku, dan aku percaya sekali padamu. Tapi buktinya apa? Kau yang belagu, banyak tingkah, sok jadi playboy. Lalu apa yang kau tangisi sekarang? Lupakanlah itu gaya Amerika. Tak ada sesuatu pun yang harus dihadapi dengan berkelut dahi. Tak ada sesuatu pun yang harus kita selesaikan secara berlebihan. Terlalu banyak membuang waktu dan energi. Oh, sudahlah, Nanen.
Aku menyesal. Dan kuharap kau bisa mengerti akan maksudku, bahwa kini tak ada lagi sesuatu yang bisa kita bicarakan tentang sebuah pertunangan antara kita dulu. Dan kau tahu bahwa kita tidak akan bisa melangsungkan pernikahan itu. Bagaimana mungkin seseorang penduduk Amerika menikah dengan seorang laki-laki jelambar? Itu hanya akan menjadi sebuah cerita dulu. Anen, sudahlah, hentikan lelucon ini. Aku menyesal, betul-betul ini hanyalah ketololan saja. Kau mau memaafkan aku? Tidak segampang itu kau meminta maaf. Oh Anen, kau keliru. Kau salah. Aku sesekali bukanlah orang yang semacam itu. Aku tak seburuk apa yang kau kira barusan. Wah. Betul Anen, aku ini Ika yang sungguh-sungguh, bukanlah Ika yang jadi-jadian. Kau masih ingat padaku bukan, ketika kita sama-sama berenang di empang waktu anak-anak, dan kini aku telah kembali untukmu, Anenku sayang. Dan kalau aku tidak salah ingat, aku dulu pernah bertunangan dengan seseorang gadis jelambar bernama Ini Ika. pun aku masih bertunangan dengan dia. Selamat datang Ika. Wah, bagaimana dengan perjalananmu yang jauh dari seberang lautan? Wah, sungguh-sungguh memuakkan kekasihku, dan aku tak biasa tenang sebelum menginjakkan tanah Jelembar. Menyenangkan tinggal di Amerika. Lalu kenapa surat-suratku tidak pernah kau balas? Si Francesca menyuruhku selalu tak pernah mengizinkan aku untuk membalasnya. Tidak. Francesca. Iya, itu kan Francesca. Francesca sudah mati. Tapi Francesca, itu kan Ika juga. Oh, bukannya aku ini Ika, bukan Francesca. Yah, apa boleh buat? Aku menyerah. Lagu ini, Aboy, betapa indahnya kenangan-kenangan yang merasuki pembuluh-pembuluh nadiku ini. Kudengar lagu ini untuk pertama kalinya di Amerika pada pertunjukan Edite Candace. Kembali lagi ke Sultan lagi. Oh, maafkan aku sayang. Aku tidak sadar barusan. Tak apa-apa, maklum baru datang dari Amerika. Sayang, Ada apa manisku? maukah tuan aku masakkan urap jengkol? Wow, dengan segala hati Nona.